Sonya Fatmala baru saja mendapat kado ulang tahun dari Hengky. Tak hanya itu, postingan di Instagram Sonya saat dirinya berulang tahun pun banjir ucapan doa dari netizen hingga Bu Atalia. Benarkah Hengky dan Sonya sempat overthinking setelah mendengar berita perceraian Atalia dan Ridwan Kamil? Tapi kita sebelumnya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu. Ulang tahun dulu buat Ibu Sonya. Ini salah ya, tolong ini ke 23 bukan 32. Oh iya, oke baiklah. Agak direvisi dulu. Tapi yang menarik ya, pas ulang tahun ada ngasih ucapan selamat, dikasih ucapan selamat juga sama Ibu Atalia. Tuh, selamat Ibu, selamat ulang tahun dari Hengky Kurniawan sama dari Ibu Atalia. Mana dari Ibu Atalia? Nah, selamat ulang tahun Ibu Ketua, cantik, berkah dan bahagia selalu. Iya, gitu kan. Kalian waktu itu sama-sama ya ada di Jawa Barat. Bertugas sama-sama di Jawa Barat. Sering pergi bareng juga katanya berempat, berlibur bareng. Sebenarnya bukan kita aja. Seluruh kepala daerah tuh selalu ada pertemuan rutinan gitu. Oh, oke. Per 6 bulan sekali. Jadi pasangan tuh selalu? Enggak selalu sih. Cuman kalau untuk kegiatan sosial memang karena kita dekat dari Bandung ke Gedung Sate. Jadi sering bareng aja. Gitu. Jadi sering berkegiatan juga sama Karena sampai sekarang pun memang masih berkegiatan bareng, kita masih sama-sama memimpin organisasi. Beliau menjadi ketua Jabar Bergerak di Jawa Barat, NGO, saya di Bandung Barat ya gitu. Jadi sampai sekarang memang masih komunikasi, masih bertugas sama-sama. Oke. Nih ya, sementara Bu Atalia dan Pak RK sekarang menjadi pusaran pemberitaan gitu ya. Kalian sendiri sebagai public figure yang biasa menjadi pusaran pemberitaan gitu. Kamu ketika ketemu Bu Atalia, Ibu Atalia lagi disorot gitu ya, terus gimana? Anehkah gitu atau apa? Nggak pernah berani membahas sih terkait dengan memang kehidupan pribadi. Kalau memang beliau sendiri nggak cerita. Tapi waktu pertama kali dengar berita perceraian begitu ya, saya langsung japri sama ibu. Ibu apapun keputusan ibu, apapun permasalahan ibu sama bapak, kami selalu mendoakan yang terbaik. Udah gitu aja sih. Ke Pak RK-nya juga sama. Jadi nggak berani nanya soal pribadi lah. Iya, hanya memberi support aja ya. Iya, memberikan doa aja. Okay. Nah, tapi kalau ya lihat pemberitaan, lihat kejadian gini gitu ya. Kamu nih sebagai dulu suaminya menjabat gitu. Sempat ada kekhawatiran gitu nggak sih? Godaan kan makin tinggi pohon tuh biasanya godaannya juga makin kencang. Alhamdulillah sudah lewat menjabatnya ya. Dulu ada nggak tadi Bu? Ya kalau istri itu kayaknya kalau khawatir itu hal yang wajar. Ya, pasti. Tapi kan selama memang akhirnya tidak terjadi apapun, ya mudah-mudahan memang benar begitu adanya gitu. Kita pasrahkan lagi saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dulu bareng-bareng Kak Ros. Kita kan selalu bareng-bareng. Ditempel terus. Mata-mata banyak kalau dulu. Oh, dulu mata-mata. Tapi memang sayangnya nggak bisa lepas karena memang Sonya ini cukup membantu memberikan masukan gitu. Jadi nyaman kerja bareng. Oh, jadi emang nggak pernah. Jadi nempel terus ya sampai sekarang. Ada hadiahnya juga nih waktu. Coba kita lihat mana bungkusan kadonya. Isinya bukan cuanki kan ya ini. Sini. Kira-kira sampai aku yang bawa loh. Kadonya dari aku apa bukan sih? Oh, mau diulang, mau saya ngambil nggak? Ini apa isinya, beneran kadonya atau mewakili ya? Coba kita buka, silakan Ibu. Ada cerita apa di balik ini? Bukan ini, bukan di balik ini, bukan di balik tutupnya. Tablet. Ini baru, ini kasih tablet hadiah ulang tahun dari Bapak. Iya. Sesuai permintaan sih. Sekarang kita ini di usia keberapa ya? Di 2 tahun sebelumnya tuh kalau ulang tahun kamu pengen apa, pengen apa. Setiap ulang tahun kita nanya. Kebetulan kalau dia sekarang permintaannya alat-alat live. Oke. Kemarin minta lampu, terus minta mic, minta ini gitu aja untuk menunjang live aja. Jadi ini berdua lagi kompak juga untuk masih kegiatan live juga. Jualan terus, online. Dulu kan Karus pernah ke Lampung juga. Iya. Itu 9 tahun yang lalu tuh. Iya. Jadi masih ngecek-ngecek kerjaan seputar oleh-oleh aja. Oh, ini bisnisnya itu sekarang Iya, berdua masih juga. yang dulu sebelum menjabat pun juga dulu kan di oleh-oleh. Sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Jadi kalian berdua nih adaptasinya gimana? Ya kan kehidupan tuh ya itulah hidup ya. Posisi kan beda-beda. Dari mulai artis, habis itu bisnis, habis itu menjabat. Itu kan pasti beda lagi perannya tuh kan. Sekarang balik lagi. Ada masa-masa jet lag gitu nggak sih? Kayaknya enggak ya. Nggak ada sih. Karena Dinikmatin sebenarnya aja sih, Karus. semua tuh masih bisa kita jalani karena waktu menjabat bisnis juga kan Banana Foster memang Masih sudah tetap berjalan jalan. sebelum. Basicnya kan dulu juga gitu, di entertain iya, di dagang iya. Nggak, ada Jadi post power menyesuaikan syndrome. aja. Ada post power syndrome gitu Sudah nggak sih? mempersiapkan diri. Biasanya ada pengawal, ada apa gitu kan. Justru kalau lihat di sosial media saya dulu, pada saat penjabat malah jarang pengawalan.
Oh. Jarang pengawalan. Oke, jadi Nggak terlalu banyak yang reng-rengannya banyak gitu nggak. Oh. Bahkan kalau misalnya di jalan gitu juga jarang kita nyalain apa namanya wiwi itu jarang. Jarang banget gitu. Katanya Pak Hengki Kurniawan ini dulu orangnya kan egonya ini banget gitu ya, orangnya galak banget lagi. Emang kelihatan? Enggak. Kamu tidak pernah cerita dulu, tapi Lulu hanya sama Sonya. Itu sebenarnya yang Lulu Sonya atau kamu ngikutin dia? Enggak sih, ya saling menyesuaikan aja. Kalau Apa misalnya- tipsnya? Tipsnya apa? Tipsnya mengalah dulu Mengalah sebelum dulu. meroket. Oh, iya. Aku suka itu tipsnya ya. Tapi enggak sih dia nggak pernah marahnya di atasnya, nggak pernah. Enggak, karena kan kadang-kadang kalau tipe orang yang berapi-api atau mungkin merasa egonya besar gitu kan, kita nggak bisa pada saat dia ego lagi besar kita hantem juga. jadi Pasti iya kan dulu. kebakaran nih. Ya kita akan mengalah dulu. Ada momen tepat kita bahas tapi juga dengan situasi yang sudah baik. gitu. Jadi iya dulu. Iya dulu. Iya. Bukan ibu ngomong iya dulu, gitu ya. Itu kan Itu baru meroket. kita selundupi. Enggak, kamu nggak pernah marah kenceng, nggak pernah. Loh, Dia itu marah kencang enggak, tapi kan kita bahas pelan-pelan dengan maksud tujuan supaya tidak terjadi hal seperti itu. Nadanya aja juga nggak nadanya. dan nggak pernah ngambek lewat dari sehari gitu nggak pernah. Oke. Cuman beberapa jam itu pun juga gampang banget lah. Pokoknya kalau dia udah mepet-mepet ya kita jadi apa ya namanya ya? Luluh. Luluh juga. Tapi kamu gimana? Katanya Hengki itu sering banget kalau lihat cewek cakep terus dia terang-terangan gue ih cakep ya gitu ya. Coba kita lihat ini. Ceritanya Hengki sendiri berikut. Oh, ada tayangannya. Oh, nggak ada tayangan, cuma cerita dong ya. Sering gitu katanya. Dia kalau ada cewek cakep, ih Sudah cakep ya. biasa. Dan kamu katanya nggak boleh cemburu. Enggak sih. Boleh cemburu. Kayaknya nggak pernah ya. Maksudnya terang-terangan sayang lihat ceweknya cantik. Hampir nggak pernah sih sebenarnya. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah sih. Mungkin dalam hati ya mungkin ada kali ya. Kan wajar ya ngelihat ciptaan Tuhan yang cantik ganteng kan nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau ngajak-ngajak sayang cantik kok kayak belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau suka ngomong, aduh satu aja, apa gimana? Satu aja begini, gimana dua? Gitu. Pernah nggak Gimana dia tuh? bisa deh? Oh enggak ya. Harusnya dicuplik itu wawancaranya ya kan? Enggak. Hengki. Enggak lah, belum pernah meminta izin. Astaga, gimana? Belum pernah meminta izin. Cuman pengen kan kadang-kadang kita sebagai laki-laki ngetes. Oh, ngetes. Bagaimana sih reaksi kan. Gitu. Cukup mengagetkan juga. Apanya reaksinya? Pokoknya kalau sampai terjadi misalnya ini dalam konteks bercanda ya, namanya kita lagi seru-seruan. Sayang kalau seandainya gini gimana gitu. Terus? Ya aku tinggal kamu Oh gitu. Saya pikir bakal ya kalau namanya cinta kan kita nggak tahu Tuhan ini bijak gitu, ternyata galak juga gitu. Galak juga. Baru kali itu dia langsung meroket. Iya. Tapi keinginan untuk ke situ belum punya nyali. Belum punya nyali. Udah yang Apalagi- terbaik insya Allah yang Amin, terbaik. amin. Jangan. Kan Sabar udah, cantik udah, melayani udah. Jadi apalagi yang cukup. mau dicari. Insya Allah. Ingat ya, ada peraturan baru itu katanya Betul. Kalau tidak izin, kalau tidak izin dan ada pidananya. Ada pidananya. kalau minta maaf, apalagi nggak ada. Itu kan belum masuk dalam pasal. para suami tuh. Hati-hati. Maaf, bapak-bapak kenapa diam di sini? Apa. Tidak ada yang berani komentar. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Sudah 1 jam Rumpi menemani pemirsa di rumah. Saksikan terus Rumpi No Secret setiap hari pukul 2 siang hanya di Trans TV.